hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap insightful seputar pengalaman magang di industri media, khususnya di bidang radio. Dan tentunya hari ini kita sudah ditemani nih oleh kakak kita dari Sains Informasi yang punya pengalaman magang di MNC Radio Trijaya. Halo Kak. Halo Reva. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah datang di acara kita hari ini dan sharing-sharing bareng pada hari ini. Untuk teman-teman, biar kita saling lebih mengenal, boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu dan boleh ceritakan sekarang lagi sibuk apa aja nih. Oke, halo Sobat Sivo. Sebelumnya terima kasih udah ngundang aku di sini. Jadi perkenalkan, aku Nisrina Saidah Hisham, biasa dipanggil Nisrina. Aku dari Sains Informasi angkatan 23. Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini adalah aku lagi kupu-kupu ya kebetulan karena lagi mengistirahatkan diri. Udah 2 tahun ikut organisasi, jadi menurut aku kayak sudah semester yang lumayan serius, banyak juga praktek dan lain-lain, dan menurut aku memang kayaknya udah deh gitu pengorganisasian ini gitu. Jadi memang aku lagi kupu-kupu aja, aku lagi sibuk kuliah aja gitu. Oke, menarik banget nih ya dari kakaknya. Ngomong-ngomong, sebagai mahasiswa Sains Informasi, Kak, apa sih yang awalnya tuh bikin kakak tertarik buat mencoba magang di industri media ini? Oke, jadi boleh cerita sedikit. Jadi sebenarnya Sains Informasi itu kan luas ya. Dia bisa ke bidang data, dia bisa ke bidang ilmu perpustakaan, arsip juga bisa, bahkan ke media pun bisa gitu, karena ada beberapa matkul yang memang sangat relevan dengan industri media gitu. Kenapa tertarik? Karena sebenarnya aku kurang tertarik dengan yang data, ilpus, apalagi arsip gitu. Jadi dari 4 bidang ini aku lebih tertarik memang ke media, karena mungkin ya sebagai Gen Z ya, memang apalagi kita suka ya scroll TikTok, main sosmed setiap hari gitu. Jadi memang sangat aku banget lah kalau media gitu. Kalau data dan lain-lainnya Kurang. hanya dipelajari aja di kampus gitu. Oke deh. Nah, terus dari sekian banyak pilihan tempat magang, kenapa sih kakak tuh akhirnya membuat pilihan lebih memagang di tempat MNC Radio Trijaya? Oke, jadi tuh aku sudah apply di berbagai perusahaan ya gitu, dan mungkin memang belum rezekinya aja diterima di perusahaan tersebut. Intinya aku dapat info terkait memang si MNC Radio Trijaya ini lagi buka lowongan gitu, terus ya udah, karena aku tertarik juga magang di industri media gitu, jadi aku coba apply dan ternyata memang rezekinya di MNC Radio Trijaya ini. Oh, berarti itu MNC emang pilihan terakhir atau pertama atau Sebenarnya semuanya aja gitu? Sebenarnya pilihan terakhir sih, karena kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya harusnya magang mandiri itu kita pilih di akhir gitu. Setelah memang kan ada ininya ya, alurnya ya. Misalnya pertama itu magang berdampak. Kalau magang berdampak nggak lolos di mitranya FISIP atau mitra UPN atau mitra SIFO, kalau nggak lolos juga ya di mandiri gitu. Iya. Cuman karena aku anaknya takut, anaknya panikan gitu, aku jadi overthinking aja kayak takut nih kalau misalnya gue nggak nyari dari sekarang nanti nggak dapet gitu. Jadi aku memang start duluan cari magang mandiri gitu, sampai dimana memang MNC Radio Trijaya ini pilihan terakhir. Kalau memang enggak ya aku ngikutin alurnya, aku ikut seleksi magang berdampak dan lain-lain gitu. Ternyata memang ya ketika aku apply di magang mandiri MNC Radio Trijaya ini ya alhamdulillahnya lolos gitu. Oke, wow. Kan next, sebelum benar-benar terjun ke dunia magang nih Kak, waktu pertama dengar posisi asisten produser itu, ekspektasi itu bayangan kakak tuh tentang pekerjaan seperti apa ya Kak? Oke, asisten produser yang dimana kalau di TV mungkin atau di perfilman gitu mungkin kalian udah paham ya, misalnya kayak produser yang mendirect gitu, maksudnya kayak kelihatan lah gitu. Nah, kalau misalnya di bayangan aku, asisten produser di radio itu
yang memang di belakang layar gitu. Memang dia dimonitor gitu di belakang lah, nggak tampil di layar. Namanya radio kan kita cuman bisa denger ya, nggak bisa lihat visualnya gitu. Bayangan aku sih kayak gitu ya, tapi ternyata memang uh, apa ya, di setelah aku ikut magang di sana ternyata aku mendapat kesempatan untuk uh, melihat bagaimana peralihan radio ini dari konvensional ke digital gitu. Jadi sekarang radio itu bukan konvensional yang dibatasi dengan frekuensi aja gitu. Jadi mereka juga sudah beralih ke digital yang dimana lewat live streaming YouTube gitu. Jadi kita bisa lihat visualnya gitu. Ya kurang lebih kayak podcast lah sebenarnya gitu, kayak ngobrol sama penyiar lain, sama narasumber kayak gitu-gitu. Menarik banget ya, Ya, Kak. Iya, seru banget betul. ya. Seru banget nih. Nah, kalau ngomongin hari pertama nih Kak, biasanya kan kita identik sama rasa gugup ya, apalagi tuh Deg-degan kayak gitu. lingkungan baru kan. Betul. Nah, waktu Kakak pertama kali masuk ke lingkungan kerja di sana tuh, dari pengalaman Kakak gimana sih cara kita tuh untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru? Kalau Oke. pengalaman Kakak seperti apa nih? Fun fact, MNC itu punya beberapa radio, bukan cuma MNC Radio Trijaya aja gitu. Jadi dia ada 4. Yang pertama ada MNC Radio Trijaya, itu seputar memang spesialisnya di bidang politik gitu. Jadi apapun berita politik masuk di sana. Nah, di MNC Radio Trijaya sampingnya juga ada Global Radio. Kalau misalnya kalian suka denger radio terus kayak Global Radio gitu. Nah, itu tuh dari MNC si Global Radio ini. Nah, itu tuh seputar apa ya, hal yang viral aja. Dia tuh kayak lebih ke global lah bahasanya gitu, kayak yang viral-viral yang dibahas, terus lebih ke Gen Z kayak gitu-gitu. Terus ada RDI, atau dia tuh seputar dangdut lah, perdangdutan Indonesia gitu. Dangdut ya. Iya, terus ada juga V itu membahas ya terkait apa ya, wanita lah, seputar wanita gitu. Nah, waktu aku masuk ke MNC Radio Trijaya ini, aku sangat-sangat disambut dengan anak magang gitu. Karena di sana banyak banget nerima anak magang ternyata dari berbagai universitas gitu. Jadi jadi banyak gitu ya? iya betul. Jadi satu Trijaya tuh bisa buka untuk berapa anak magang, global buat berapa, RDI berapa, V berapa gitu. Jadi ketika aku awal masuk ke sana, ya aku disambut sama mereka dan kita office tour bareng gitu. Jadi welcome banget iya, ya. jadi Berarti. kesan yang pertama tuh aku kayak ternyata nggak semenakutkan ini loh magang gitu. Wah, seru banget ya, dan juga banyak banget nih ternyata cakupan di dalamnya ya, Kak ya. Betul. Nah, kalau misalkan di hari-hari awal itu sendiri, ada nggak kira-kira momen yang paling berkesan atau mungkin paling bikin deg-degan buat Kakak itu sendiri? Gimana? Paling berkesan ya itu ya tadi, karena aku sangat-sangat gak nyangka ternyata banyak gitu anak magangnya di sana gitu. Yang bikin deg-degan ya paling karena aku nggak pernah terjun di dunia kerja gitu. Jadi aku takut nggak sesuai ekspektasi dan aku takut nggak bisa mengimbangi gitu. Itu sih paling deg-degannya, ya itu wajar lah untuk Iya, itu anak-anak wajar. yang baru pertama nyemplung atau terjun di dunia kerja ini gitu. Oke, berarti setelah mulai terbiasa dengan ritme kerja di sana tuh biasanya Kakak kegiatan selama 1 hari magang tuh ngapain aja? Seperti apa gitu? Oke, yang tadi aku singgung sebelumnya, jadi aku menyaksikan bahwa adanya peralihan media radio ini dari konvensional ke digital gitu. Jadi pas konvensional yang dimana memang produser ini di belakang layar gitu. Memang dia nggak ngikut-ngikut di studionya lah gitu, memang dia di belakang. Tugas produser kan, karena aku asisten produser berarti aku aku mengerjakan pekerjaan yang memang dikerjakan sama si produser itu kan. Iya, benar. Nah, pada saat konvensional itu tuh produser ya kerjanya dia mencari materi pertama, bikin pertanyaan gitu. Dan yang ketiga itu dia menghubungi narasumber kayak gitu-gitu. Nah, aku di 2 minggu pertama itu aku nyoba semuanya. Aku nyoba cara menghubungi narasumber gimana, aku coba bikin beberapa pertanyaan gitu. Bahkan yang di luar
di luar tugas dari produser pun aku coba gitu, kayak misalnya dia kan ada monitor gitu ya, yang dimana memang rekaman dari siaran itu masuk semua ke monitor itu gitu. Nah biasanya narasumber itu minta ininya apa namanya rekaman atau klip dari pertanyaan mereka yang tadi mereka tanyain gitu loh, pas mereka wawancara. Nih narasumber minta biasanya kayak, boleh nggak misalnya aku minta tadi backupan wawancara yang aku lakukan tadi gitu. Nah itu tuh aku motong video-video atau rekaman-rekaman untuk memang dikasih ke narasumber itu, dan emang sebagai backupan dari MNC Radio Trijaya gitu. Nah itu pas konvensional. Nah lalu beralih ke digital, yang dimana memang kita harus gencar banget di sosmed gitu, karena kita baru peralihan, yang dimana kita memang sehari itu bisa, jadi satu produser tuh bisa ditargetkan untuk membuat 8 video sehari. 8 video, terus juga ya infografis dan lain-lain, yang dimana memang karena itu tugas produser dan aku juga asisten produser, jadi aku juga dapat tugas itu gitu. Jadi aku ngeklip video dari siaran itu, aku klip, aku bikin thumbnail. Aku paling sering tuh bikin thumbnail yang menarik gitu kan. Itu bisa sehari 5-8. Terus juga aku bikin konten di TikTok ataupun di Instagram. Aku bikin infografis dan lain-lain. Gitu sih paling keseharian aku. Berarti Iya. setiap hari memang harus ada kegiatan. Betul. Gitu ya, Kak, ya? Betul. Wow, menarik banget nih. Sibuk ya. Iya, oke, selanjutnya kan tadi kan kakak sempat menyinggung sebagai asisten produser itu kebanyakan kegiatan tuh di belakang layar ya, Kak, ya? Nah, menurut kakak tuh peran kakak dalam proses siaran itu sebesar apa atau sejauh apa sih, Kak? Peran aku karena mungkin memang masih anak magang ya, jadi aku memang membantu yang tidak terlalu beresiko gitu. Kalau misalnya di belakang layar tuh waktu yang masih konvensional ya, seperti mungkin cari narasumber kayak gitu-gitu kan, memang itu terbentuk karena relasi. Jadi produser ini yang senior itu sudah megang banyak banget kontak orang-orang penting gitu. Nah, untuk kalau misalnya ngubungin narasumber itu ya itu relasi aja gitu. Cuman keterlibatan aku di siaran adalah aku bikin beberapa pertanyaan untuk narasumber kayak gitu-gitu sih, dan aku juga bikin konten. Jadi kan mereka nggak yang pure ngobrol doang harus dimasukin ke sosmed mereka. Nah, itu aku bagian itu juga gitu. Wow. Berarti kalau dilihat dari keseluruhan pekerjaan kakak yang tadi lumayan banyak ya. Betul. Teman-teman, itu tugas apa sih yang paling sering kakak handle gitu? Yang sering banget Ya itu bikin thumbnail, ngeklip, bikin infografis di di Instagram. Kalau kalian tuh suka lihat misalnya ada beberapa media yang bikin infografis tuh. Nah, itu tuh aku juga bikin kayak gitu. Jadi paling sering thumbnail, apalagi dia sehari bisa 5, bisa 8 gitu. Banyak ya? Banyak memang. Banyak ya. Oke, dari semua tugas itu nih, Kak, bagian mana sih yang menurut kakak tuh paling challenging dan tantangan sendiri itu seperti apa? Oke. Sebelumnya aku tadi nggak menyinggung bahwa di waktu aku masih konvensional ini si MNC Radio Trijaya, aku tuh bikin artikel gitu. Jadi potongan dari siaran itu kan penting ya, sangat-sangat berbobot, karena yang kita wawancara adalah orang-orang yang penting gitu, bukan cuman misalnya biasanya sekjen kayak gitu-gitu, orang-orang penting gitu. Jadi memang kita udah dapat dari sumbernya dan kita olah menjadi artikel gitu. Nah, aku paling challengingnya adalah di artikel, karena kalau misalnya kita bikin thumbnail kayak gitu-gitu kan kayak oh ya udah ngedit gitu kan. Kalau artikel gitu, nah dia kan pure tulisan, kita nggak bisa asal yang namanya ngetik apa gitu, kayak pasti harus nyambung juga. Betul, harus nyambung, harus sesuai sumbernya. Karena kan ini bidangnya politik ya gitu. Politik kan nggak bisa asal gitu, bahaya. Krusial banget itu sih. Betul. Ya itu sih bikin artikel itu gitu. Oke. Nah, Kak, kan dari dunia media tuh terkenal serba cepat ya, Kak. Terus juga dinamis juga. Pernah nggak sih kakak tuh ada di situasi yang mendadak rundownnya tuh berubah atau kendala teknisnya tuh saat siaran berubah? Kalau pernah, biasanya tuh kakak cara mengatasinya tuh seperti apa? Oke.
itu sebenarnya bukan aku yang mengatasi ya, aku menyaksikan gitu. Memang di dunia kerja memang ada aja yang seperti itu gitu. Contohnya mungkin apalagi media gitu kan, kayak contohnya ini deh, radio gitu. Kita tuh narasumbernya nggak datang langsung ke kantor gitu. Kita tuh narasumbernya lewat telepon, karena kan narasumber yang kita tanya itu kan orang-orang yang penting gitu. Dan mereka nggak ada waktu untuk datang ke kantor kita gitu. Jadi cuma lewat telepon. Nah, kendalanya mungkin seperti jaringan dari pihak narasumbernya, terus juga sering banget misalnya udah janjiin jam segini gitu. Tapi narasumbernya ketika ditelepon tuh nggak ada gitu, nggak diangkat, susah. Dan itu kan bingung kan, kita harus menyiapkan narasumber lain gitu, karena di satu program itu bisa 2-3 narasumber. Jadi programnya itu ada 3, program pagi, sore, sama malam gitu, dan aku di program pagi. Nah, satu program itu bisa 2-3 narasumber. Nah, kalau misalnya narasumber yang ini tiba-tiba nggak ada, itu tuh aku ngeliat produser itu tuh putar otak gitu, gimana caranya gitu, gimana kita bisa menghubungi narasumber yang lain dengan waktu yang sesingkat ini gitu. Betul. Jadi ya lagi balik lagi relasi mereka dapat aja, aku juga nggak ngerti, kayak pinter banget ya berarti. Oh, ada nih narasumber ini gitu, udah langsung masuk. Karena kan kalau radio kayak ya kita tektokan, nggak bisa kita nunggu, kita pause gitu, nggak bisa, kita kan dia kan live. Iya, betul. Gitu. Wow, cukup rumit ya Kak. Betul, Oke. betul. Dalam kondisi seperti itu, suasana kerja sama tim itu di sana tuh seperti apa sih Kak? Dan apakah selama magang Kakak juga banyak dibimbing atau diarahkan? Banyak dibimbing dan diarahkan pastinya, karena yang aku bilang sebelumnya, yang bukan tugas narasumber pun yang bukan tugas produser pun aku jalani gitu. Tugas dari MCR yang di belakang layar gitu. Aku juga ikut belajar terkait monitor gitu. Aku juga belajar terkait motong siaran yang aku bilang tadi gitu. Jadi aku banyak dibimbing, dan kerja sama tim di sana sangat-sangat baik. Yang aku bilang, yang kalau misalnya narasumber itunya nge-cancel atau nggak diangkat, itu kan harus ada tektok antara penyiar dan juga produser gitu. Nah, dari layar itu jadi ada kaca gitu, jadi produsernya di balik kaca, penyiarnya ya di studio gitu. Nah, mereka tuh tektokan kalau gitu. Oh, udah masuk nih narasumber gitu, ya udah langsung penyiar ya yang buka gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba narasumber yang nggak ada, itu tuh produser aku lihat di belakang layar nggak ada gitu, kayak nggak diangkat. Kode mau nggak mau kan penyiar ya dia yeping dong di situ, dia betul. gitu untuk mengulur waktu gitu. Baik sih kerja sama tim, pas aku lihat kayak wow gitu. Gesit banget berarti. Iya, benar. Keren juga ya. Iya. Oke, berarti tuh kakak selama menjalani magang ini, pengalaman apa sih yang paling kakak tuh terasa membuat tuh kakak lebih berkembang, baik dari sisi kemampuan maupun cara berpikir kakak? Ya itu dari kenapa aku bisa bilang berkembang, karena mereka tuh sangat-sangat memfasilitasi anak-anak magangnya, nggak yang cuman nyuruh doang tuh, enggak. Iya sih, ada Iya, itu tuh biasanya nyuruh doang, tapi mereka kayak, ayo kita coba, kamu jadi ini, aku pernah jadi kameramen, aku pernah jadi MCR, aku pernah berarti support banget ya. itu benar-benar disupport banget, benar-benar, karena FYI mentor aku atau si produser aku yang megang aku ini itu cuman beda 6 tahun dia. Jadi memang seperti kakak aku sendiri gitu. Jadi walaupun kerja sebanyak itu menurut aku enjoy sih gitu, karena apalagi aku jam 8 nyampe kantor, jam 2 aku udah pulang. Gitu. Jadi itu enak banget di situ menurut aku, dan orang-orangnya sangat-sangat baik, lingkungannya Merangkul banget ya. betul, lingkungannya positif. Pokoknya kayak kamu magang nggak boleh pulang dari sini nggak bawa apa-apa gitu. Maksudnya ilmu tuh harus dipakai, harus ini udah difasilitasi, kamu manfaatkan itu gitu. Berarti di sana tuh emang nggak ada yang pasif ya? Nggak ada, benar. Aku juga benar-benar 5 bulan kan itu nggak kerasa menurut aku. Ini bagus sih berarti ya, bagus banget. Bagus banget, dari lingkungannya pun juga bagus. Positif banget. Oke, terus kira-kira ada nggak skill tertentu yang ternyata baru kakak sadari nih penting banget setelah masuk dunia kerja, itu seperti apa kak? Dunia kerja itu yang pertama mungkin sebenarnya bukan skill ya, jatuhnya kayak kita harus menghargai sih.
apa ya, kita menghargai sedikit pun tuh sangat berharga menurut aku. Kayak misalnya aku mengerjakan sesuatu nih, kan baru mulai magang ya, kan aku juga nggak tahu misalnya oh ini salah apa enggak gitu. Kayak aku bikin artikel gitu, aku nanya ke mentor aku, kak ini sebenarnya kak ini udah benar belum ya gitu. Oh udah bener kok gitu, itu awalnya gitu, udah bener kok tapi mungkin kamu bisa nambahin di sini di sini di sini gitu. Jadi hal-hal yang menghargai seperti itu, nggak yang cuman nyuruh terus ketika ketika kita udah ngerjain dia yang kayak ngejudge kayak kok kamu kayak gini bikinnya gitu. Itu kan bikin apa ya, mental kita down Iya, juga bikin ya down, gitu. betul banget. Jadi skill-skill saya bukan skill sih ya, kayak ya sifat-sifat seperti itu memang yang diperlukan di dunia kerja gitu. Dan apa ya, kita harus bisa menggali sendiri sih sebenarnya, nggak yang apa ya, bahasanya nggak disuapin gitu. Walaupun memang kita punya mentor, tapi ketika kita nggak tahu satu hal, kita coba gali sendiri dulu gitu. Harus Jangan ada inisiatif iya juga betul, gitu ya dari jangan kita. apa-apa kayak kak ini bener ini gitu ya, itu nyusahin mentor namanya kalau kayak gitu. Harus kita gali sendiri gitu Betul. ya. Nah, kalau dikaitkan dengan jurusan kita nih Kak, Sains Informasi, menurut Kakak tuh bekal dari perkuliahan Sains Informasi tuh cukup relevan nggak untuk terjun ke bidang media seperti ini? Menurut aku relevan karena ada berbagai matkul yang memang sangat media banget lah gitu. Karena sebenarnya ya, sejujurnya sains informasi itu kebanyakan lebih relevannya itu di bidang data. Ketika memang kita udah semester 6 nih, itu tuh bidang data, di bidang ilmu perpustakaan, di bidang arsip, itu tuh lebih relevan sebenarnya. Cuman ya media pun relevan gitu, cuman ya nggak yang serelevan bidang-bidang yang lainnya gitu. Berarti Sebenarnya lebih kayak menonjol tuh ke data ya kalau ke di data semester kalau sains informasi itu, karena ya tools-toolsnya kayak misal kita pakai Slims, kita pakai apa ePrints kayak gitu-gitu kan lebih data banget gitu kan. Sebenarnya media juga ada matkul yang memang relevan dengan industri media gitu. Jadi ya kalian jangan takut, kalian luas gitu, kalian cakupannya luas, mau di bidang data oke, di bidang ilpus oke, arsip oke, media pun oke gitu. Oke, wow, cukup plus ternyata ya Kak, kalau misalkan Betul. dari POV dari mahasiswa sains informasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan lewat pengalaman magang Kakak nih, apakah Kakak ini jadi mendapat gambaran yang lebih nyata tentang dunia kerja di industri media radio, Kak? Ya, betul. Ini lebih ke ekspektasi kali ya. Kayak awalnya aku berpikir kayak ternyata oke, gini. Ini kan lebih ke ekspektasi yang ngomonginnya. Iya, Jadi betul. ekspektasi aku di awal kan ya industri radio seperti ya produsernya di belakang layar gitu kan. Cuman cuman bisa didengar doang, nggak bisa ada lihat visualnya gitu. Nah alhamdulillah yang aku bilang sebelumnya, aku tuh mendapat experience keduanya gitu. Dari radio konvensional aku merasakan gimana experience-nya gitu. Ternyata di 2 minggu setelah aku magang pun aku merasakan di digitalnya gitu. Jadi yang ekspektasi aku di awal sangat-sangat sesuai dengan dunia kerja pada saat itu gitu. Berarti dari pengalaman Kakak ini, apakah tuh pengalaman itu membuka pandangan Kakak kalau lulusan atau mahasiswa sains informasi itu ternyata punya peluang karir yang cukup luas? Iya, betul. Karena kalau misalnya mungkin banyak ya mahasiswa yang semester 1, 2, 3, 4 tuh yang mungkin kayak aduh, gue kerja di mana ya? Sains informasi. bingung ya. Karena kalian juga Iya, pasti kayak itu kan? Saking luasnya Nah, kayak bingung gimana gitu. mau di mana. Ternyata tuh ya luas itulah yang harus kalian manfaatkan gitu. Kalian juga bisa, yang aku bilang banyak kok kakak-kakak kelas kalian yang di perpustakaan Apa nih? apa namanya Perpustakaan. Perpus
apa sih yang kementerian itu yang magang berdampak Perpusnas. Ya Allah, ini udah ada di sini. Udah ada di sini gitu loh. Perpusnas terus juga. Sorry guys, ini emang agak Ngeblank guys, ngeblank. MC-nya juga agak ngelek. Iya betul. Perpusnas, terus juga ada yang di BPS, Badan Pusat Statistik, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya di media juga kayak aku ada yang di radio, terus juga ya banyak lah. Pokoknya sangat-sangat luas sense informasi ini asal kalian memang ada niatnya gitu Iya, untuk ke situ harus gitu. ada sih, betul. Oke, kalau misalkan boleh dirangkum nih Kak semuanya, kira-kira apa sih pelajaran atau hal yang paling berharga yang Kakak dapat nih selama magang di sana? Pelajaran yang berharga yang aku bisa dapatkan adalah kalian tuh kalau misalnya magang di industri media itu tuh harus update, karena yang namanya media itu tuh terus berkembang gitu. Kalian tuh misalnya pagi media apa yang muncul, sorenya udah beda lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang update atau kalian tuh harus ngerasa bahwa kalian tuh cocok di industri media gitu. Kalian misalnya kalau misalnya kalian ngerasa nggak cocok, misalnya kayak aku kan magang di MNC Radio Trijaya, tapi berarti kan Trijaya itu ngomongin seputar politik gitu. Sebenarnya aku nggak suka, aku nggak suka banget politik sebenarnya, walaupun aku ilmu sosial dan ilmu politik nih fakultasnya gitu. Cuman aku kurang suka. Tapi karena aku udah apa ya, udah nyemplung nih, dan aku harus bertanggung jawab akan hal itu gitu. Walaupun memang walaupun kalian memang nggak suka, cuman kalian masih ada niat untuk belajar gitu, itu nggak apa-apa gitu. Ya berarti perlu dicontoh banget nih. Iya, betul. Jawab juga. Betul. Nah kalau misalnya kakak tuh ada kesempatan buat mengulang pengalaman magang dari awal, ada nggak sih hal yang ingin kakak lakukan dengan cara berbeda? Kayak ada kepikiran, aduh pengen ngulang deh biar lebih maksimal kerjanya, atau yang kayak gitu, ada nggak kak? Kira-kira ada nggak? Kalau misal ini tetap di MNC Radio Trijaya atau aku bisa mencoba di berbagai perusahaan gitu? Coba kalau dari MNC dulu ada nggak kak? Kalau dari MNC mungkin aku bakal apa ya? Aku udah cukup sudah cukup puas dengan Cukup kerja aku puas sih ya, sebenarnya oke. gitu. Tapi yang bisa aku kembangkan lagi mungkin dari gini, aku kan memang asisten produser ya, bukan spesialis sosmed. Jadi sosmed itu ada divisinya sendiri lagi. gitu. Tapi aku ngerasa bahwa aku kan orangnya suka TikTokan ya. Maksudnya Iya. suka ya, aku update lah terhadap Suka. tren-tren TikTok gitu. Iya, Gen Z. Nah, ketika memang aku magang di sana, aku kurang untuk megang sosmed apalagi di TikToknya gitu. Padahal aku tahu, oh cara FYP tuh kalau misalnya kita bikin konten tuh kayak gini loh gitu. Tapi karena memang aku ngerasa itu bukan bidang aku, kayak oh itu udah ada bidangnya sendiri, lu nggak usah ngide gitu. Iya. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya nggak usah deh gitu. Jadi kayak padahal itu sebenarnya aku mau untuk melakukan itu dan mampu gitu, tapi karena aku ngerasa itu bukan bidang aku, jadi aku kayak menarik diri, kayak aduh udah kayaknya nggak Ya usah udah, deh gitu gitu. lah. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih ya Kak, boleh banget nggak sih Kakak tuh kasih pesan atau tips buat teman-teman mahasiswa sains informasi yang tertarik magang di bidang media atau radio? Ya tipsnya dan pesannya, aku mau nanya dulu, kalian tertarik gak sebenarnya? Aku kan menceritakan nih dari tadi, Iya. apakah kalian ada ketertarikan untuk magang di di belakang layar ada ternyata. Oh banyak tertarik juga. Oke. Iya. Kayak seru gitu. Dan aku juga tertarik Kak, karena kan kita kan dari Gen Z ya, kita masih suka sosial media, kita suka Iya, YouTube. Ya betul, Dan itu yang aku ini pikirin di juga. bidang ini tuh cukup luas cakupannya, Iya, dan kayak betul. perlu diekspor, itu Iya. juga bagus buat Kayak kerjanya nggak di situ-situ aja, Betul. terus Apalagi kalian kominfo, ya nggak sih? Kayak wah gila kominfo, gila. masuk banget di sini. Masuk Bisa banget. dipakai kan pengalamannya. Iya bisa. betul. Nah pesan aku jadi gini, kalau misalnya di bidang media yang aku bilang tadi, kalian itu harus ngerasa bahwa memang kalian tuh cocok di bidang ini gitu. Apalagi kayak aku pribadi lah gitu, aku kayak ngerasa aku nggak cocok di bidang-bidang data, di bidang ilmu perpustakaan, arsip gitu. Makanya aku milih media ini. Dan aku pernah dengar bahwa
magang pertama itu menentukan magang-magang selanjutnya atau pekerjaan kalian selanjutnya. Iya, betul. Gitu. Ada yang bilang di TikTok kayak gitu. Iya. betul. Oh, di TikTok ya. Oh, Iya, ternyata aku dengarnya di TikTok ya. Gitu. Jadi Emang berarti ngaruh banget. ngaruh ya, banget. sebenarnya? Jadi Wow. kayak aku mikirnya kalau aku memang mampu misalnya magang di ilmu perpustakaan, tapi kalau selanjutnya kayak begitu aku bakal nyemplung di dunia yang seperti itu, kayaknya kayaknya nggak kuat deh gitu. Makanya kenapa aku langsung media gitu ngambilnya. Dan pesannya ya kalian yang pertama harus suka dulu, kalian harus yakin dulu kalian memang sukanya di situ, terus kalian harus update yang aku bilang tadi, karena namanya media ya, dan kalian harus banyak banyak ngegali sendiri lah gitu, inisiatif, karena yang namanya tren-tren kan memang terus-terus berkembang kan, terus-terus berjalan kan kayak gitu. Karena ya kalian kalau misalnya nanti dapat mentor yang gaptek, gimana kalian masa harus misalnya mentor kalian nyuruh ini, tapi sebenarnya Pak ini kalau misalnya dimasukin ke sosmed bagus loh Pak, kayak gitu-gitu. Nah itu kan inisiatif yang seperti itu yang memang dibutuhkan dari perusahaan itu gitu. Ya, berarti kayak harus ada pendapat dari kita juga. Betul. Pengetahuannya harus luas juga. Iya, sudut pandang dari Gen Z lah gitu. Berarti kita tuh harus lebih mengenal diri sendiri nggak sih? Betul. Iya, itu Cocoknya tuh di mana? Cocok di mana? sukanya di mana ya? Betul. Dari sekarang mungkin. Dari ya, sekarang kalian sekarang. harus paham kalian tuh sebenarnya cocoknya di mana gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kalian cocok di data, mungkin nanti kerjanya di BPS atau di mana gitu. Bisa coba-coba gitu. Gitu. Oke, seru banget ya Oh, udah nih. obrolan. Oh, nggak kerasa ya, nggak kerasa ya. Obrolan hari ini ya, Kak. Ternyata kita tuh sebagai jurusan Sains Informasi ternyata mempunyai peluang karir yang cukup luas, apalagi di bidang Betul. media tuh kita juga bisa ternyata Betul, ya. betul. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Sudah hadir, udah Sama-sama. hadir di sini dan Terima berbagi kasih. cerita pengalamannya. Terima kasih teman-teman di belakang layar, kita harus apresiasi karena kalian sangat hebat sekali. Oke, terima kasih Kak. Oke, semoga cerita dan pengalaman dari Kakak itu tadi bisa menjadi insight sekaligus motivasi buat teman-teman mahasiswa sains informasi sendiri nih. Oke, mungkin dari kita segitu aja Oke. Kak ya. Oke. Sampai ketemu di konten data berikutnya. Bye.